Allahu Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah seorang manusia pilihan Allah yang akan bertindak sebagai tangan dan kakinya di muka bumi ini. Di dalam diri kekasihnya itu terdapat Nur Muhammad, yaitu Nurun ala Nurin, yaitu cahaya di atas cahaya, yang akan menjadi sebagai jembatan penghubung antara Allah dengan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, termasuk manusia. Setiap manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewarisi Nur Muhammad di dalam dirinya, maka manusia pilihan itu akan bertindak sebagai Rasul Allah. Karena pada zaman sekarang ini tidak ada lagi nabi, maka muncullah manusia-manusia pilihan Allah yang akan menjadi sebagai pewaris dan penerus Rasulullah. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, yaitu penutup para nabi. Maka syahadat agama Islam memakai syahadat Nur Muhammad, sehingga syahadat agama Islam bisa berlaku sampai akhir zaman. Dan kerasulan itu bisa diwarisi oleh setiap manusia pilihan Allah sampai akhir zaman, dan akan tetap terus seperti itu selama langit masih kokoh. Setiap masa atau setiap zamannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengirim seorang utusan yang akan menjadi sebagai tangan dan kakinya di muka bumi ini, sehingga kekasihnya itu akan menjadi sebagai pemberi peringatan dan pemberi petunjuk. Dan kekasihnya itulah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rajanya di antara semua makhluk yang ada di jagat raya ini. Adam adalah bapa dari segala jasad, Muhammad adalah bapa dari segala ruh. Jadi kita juga harus bisa memahami bahwa bukan hanya jasad ini yang memiliki bapa, tetapi ruh segala makhluk yang ada di muka bumi ini pasti memiliki bapa, termasuk ruh yang ada di dalam batang tubuh kita ini. Satu hal yang sangat sulit dilakukan oleh semua manusia yang ada di muka bumi ini, yaitu mengislamkan rohani. Banyak umat Islam paling sulit mengislamkan rohaninya. Kebanyakan manusia bisa menjadi seorang muslim karena mengikuti agama dari bapak ibu atau dari nenek moyangnya. Coba saja agama bapak ibu kita non-muslim, pasti kita juga akan percaya dan yakin dengan agama yang dibawa oleh bapak ibu kita. Kita yang sudah menjadi umat Islam sejak lahir, karena kita mengikuti agama yang diyakini oleh bapak ibu ataupun kakek nenek kita. Karena dari itu, kita tidak boleh menghina ataupun mengolok-olok orang-orang yang beragama lain, karena mereka hanya memang segitu saja petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekasihnya itulah penentu Islam semua kaum muslimin, karena bukan jasmani saja yang harus diislamkan, akan tetapi rohani itulah yang paling utama diislamkan, karena rohanilah yang akan mendarat ataupun yang kembali di sisinya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Makanya kita sebagai umat Islam haruslah tetap bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kita sebagai umat Islam haruslah bisa membersihkan hati dan jiwa sebersih-bersihnya, agar rohani kita bisa menemukan Bapaknya, yang dimana Bapa dari segala ruh itu
bisa mengislamkan rohani kita. Hanya seorang manusia pilihan Allah yang mampu mewarisi induk daripada Nur Muhammad yang bisa mengislamkan semua rohani manusia yang ada di muka bumi ini. Atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita sudah mengenal dan berjumpa dengan Bapa rohani kita, maka rohani kita secara otomatis akan dengan sendirinya mengucapkan syahadat di hadapan kekasihnya. Pada setiap diri manusia dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, pada setiap partikel-partikel yang ada di jagat raya ini, hanya terdapat sepercik saja daripada Nur Muhammad. Sedangkan induk daripada Nur Muhammad terdapat pada diri seorang utusan yang menjadi kekasih pilihan Allah, yang sudah menjadi sebagai tangan dan kakinya di muka bumi ini. Dan kemunculan seorang manusia pilihan itu pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Tugas yang diemban oleh sang Khalifah ataupun Imam Mahdi itu sangatlah berat, sehingga hanya pada diri kekasihnya itu saja yang mampu memuat zatnya. Sedangkan langit dan bumi, serta keempat komponen elemen tidak mampu memuat zatnya. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tidak dapat memuat zatku, bumi dan langitku, kecuali hati hambaku yang mukmin, lunak dan tenang. Hakikat syahadat itu menyambung rohani kita pada Nur Muhammad agar bisa tersambung sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada setiap zamannya, Nur Muhammad hanya berada pada setiap diri kekasihnya yang bersarang di dalam dadanya. Dengan menyambungkan rohani kita pada Nur Muhammad hingga bisa sampai kepada Allah, maka kita akan menjadi hamba yang Islam secara keseluruhan, yaitu secara lahir maupun batin. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Walaupun sudah menjadi hamba yang beriman, pastilah rohaninya juga harus diislamkan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada orang-orang yang beriman agar masuk Islam secara keseluruhan, yaitu secara lahir maupun batin. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengislamkan rohani kita melalui kekasihnya itu yang menjadi sebagai jembatan penghubung, maka kita pun akan selamat mulai di dunia ini hingga sampai di akhirat kelak. Apabila rohani kita telah diislamkan, maka kita sudah berada dalam benteng Allah yang sangat kokoh. Hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa yang sudah mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam bentengnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis Qudsi yang artinya, La ilaha illallah adalah firmanku dan aku adalah dia. Barang siapa yang mengucapkannya, maka dia akan masuk ke dalam bentengku atau penjagaanku, dan barang siapa masuk dalam bentengku, maka dia akan aman dari siksaku. Maksud ataupun makna siapa yang mengucapkan itu adalah mengucapkan dengan cara atau metode yang benar, sehingga kalimat La ilaha illallah bisa tertanam di dalam kolbu kita. Jika hanya mengucapkan begitu saja, pasti semua orang bisa melakukannya. Buktinya saja, masih banyak juga orang yang taat beribadah bisa terkena sihir ataupun santet, padahal mereka sering mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Menanamkan kalimat tauhid di dalam kolbu kita haruslah melalui ahlinya, yaitu seorang walian mursyida, yaitu seorang wali yang mursyid. Itulah seorang manusia pilihan Allah yang akan menjadi imam zaman yang kemunculannya pada zaman sekarang ini,
diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Saya seringkali mengatakan kepada sobat semua, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini. Terserah kalian saja, yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB.